Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang berbahagia, hari ini kita akan membahas materi terkait sistematika karya tulis ilmiah, dalam hal ini artikel ilmiah. Bersama saya, Rahmadani Wideswara dari Balai Diklat Keagamaan Ambon. Dan jika Bapak Ibu ingin melihat karya tulisan yang telah saya terbitkan, silahkan cek ID Scopus, ID Sinta, dan ID Orchid saya. Indikator hasil belajar kita hari ini adalah mengidentifikasi sistematika KTI, yaitu artikel ilmiah. Pada umumnya, ada 7 komponen dari sistematika karya tulis ilmiah, mulai dari judul, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Judul merupakan tampilan awal dari suatu karya dan merupakan hal pertama yang orang baca dari karya kita. Lantas, bagaimana menentukan judul yang baik? Ada beberapa tips yang bisa sobat pelatihan ikuti. Yang pertama, harus menarik perhatian pembaca. Yang selanjutnya, judul harus secara jelas mencerminkan tema utama, masalah atau posisi yang dibahas di dalam artikel. Yang selanjutnya, judul harus sespesifik mungkin mengingat batasan panjangnya 8-15 kata. Dan itu tergantung dari jurnal yang Bapak Ibu tuju. Jadi, yang harus Bapak Ibu perhatikan sebelum menentukan judul adalah aturan penulisan judul dari jurnal yang ingin Bapak Ibu tempat submit. Sobat pelatihan, bisa melihat contoh judul yang bisa dijadikan referensi dalam menulis karya tulis ilmiah. Misalnya, saya ambil contoh tulisan saya yang judulnya Education for Industry Revolution 4.0 Using Flipped Classroom in Mathematics Learning as Alternative. Nah, dari judul ini kita bisa tahu bahwa tulisan tersebut akan membahas terkait penggunaan flipped classroom di dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari sebuah artikel. Abstrak juga biasa disebut sebagai tampilan jendela atau iklan untuk karya kita dan memberikan kesempatan untuk mengesankan pembaca. Mayoritas pembaca tidak akan langsung membaca karya tulis kita secara full. Mereka akan terlebih dahulu membaca abstrak untuk mengetahui bagaimana maksud dari tulisan tersebut. Dari abstrak yang sudah kita tulis, pembaca bisa tahu hal-hal penting dari karya tersebut. Terdapat 6 elemen yang harus ada dalam abstrak suatu karya tulis ilmiah. Elemen yang pertama, harus terdapat kalimat tema singkat untuk mengorientasikan keseluruhan masalah yang kita bahas. Elemen kedua, harus terdapat tujuan penelitian di dalam abstrak. Elemen selanjutnya, metodologi yang kita gunakan juga harus sudah dijelaskan di dalam abstrak. Elemen selanjutnya, temuan utama harus diringkas ke dalam beberapa kalimat dan dituliskan di dalam abstrak. Elemen yang selanjutnya, harus terdapat kesimpulan yang menunjukkan kontribusi dari karya yang sudah kita buat. Dan elemen yang terakhir, sebisa mungkin kita menuliskan implikasi praktis dari temuan tersebut. Tetapi ini bersifat opsional. Bisa Bapak Ibu tuliskan, bisa juga tidak. Bagaimana menulis abstrak yang baik? Bagaimana mengimplementasikan keenam elemen tersebut di dalam abstrak akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Sobat pelatihan yang berbahagia, itulah penjelasan singkat terkait sistematika karya tulis ilmiah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.